dan juga sahabat kita, ada yang menanyakan satu kata di dalam Kejadian pasal 6 ayat 6 dan ayat 8. Apa itu? Mari kita buka Alkitab kita, Kejadian pasal 6 ayat 6 dan 8. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan manusia. Nah, ayat ini sering ditanyakan oleh pelajar-pelajar Alkitab yang teliti. Kenapa kok Allah itu dikatakan menyesal? Kalau Allah itu menyesal, berarti Allah itu tidak maha tahu. Kan Allah itu maha tahu. Tuhan tahu apa yang bakal terjadi. Tuhan tahu apa yang akan dibuat oleh manusia bila mana Dia menciptakan manusia. Dan Tuhan tahu tentu bahwa manusia nantinya akan jatuh ke dalam dosa. Itu Tuhan tahu. Tetapi kenapa dikatakan menyesal? Nah, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan manusia. Ini Tuhan yang mengatakan. Baik saudara, kalau kita membaca ayat itu dan juga ayat di ayat yang lain, ada yang menyebutkan Tuhan itu menyesal. Contohnya di 1 Samuel 15 ayat 11. Ketika Allah mengetahui apa yang dibuat oleh Saul, ya, dikatakan demikian. 1 Samuel 15 ayat 11, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, ya. Sebab ia telah berbalik daripadaku dan untuk melaksanakan firmanku, ya. Nah, tetapi di ayat yang ke-29 dikatakan demikian, ya. Tapi sang mulia dari Israel tidak berdusta dan ia tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Nah, kalau kita ikuti dua ayat ini, kita bisa menjadi bingung. Mana yang benar? Nah, saudara, kita dalam belajar Alkitab ini kita harus mengetahui bahwa Alkitab ini ditulis bukan pada zaman kita dan bukan pada bahasa kita. Oleh karena itu kita harus dengan rendah hati mencari apa maksudnya. Nah, Alkitab pada mulanya itu penulisannya itu baik perjanjian lama maupun perjanjian baru tidak ada titik koma. Titik koma itu dibuat setelah beberapa abad dari penulisan itu. Ya, sebagai contoh, ya, Kardinal Hugo de Santo pada tahun 1254 dialah yang membuat pasal-pasal. Jadi tadinya ayat Alkitab itu tidak ada pasalnya. Kemudian Sir Robert Stephanus pada tahun 1551 membuat ayat-ayatnya. Sedangkan Aldo Manutius yang hidup tahun 1455 sampai 1515 dialah yang membuat titik koma, tanda petik dan sebagainya. Nah, kembali ke kata menyesal. Kata menyesal ini ditulis dalam bahasa Ibrani, aksara Ibrani 2 huruf, yaitu NHM kalau diterjemahkan, ya. N, nun, dan het, sta, mem, ya. Nah, ini tidak ada huruf hidupnya. Huruf hidup A, I, O, U, E itu tidak ada. Itu menyusul kemudian. Nah, oleh karena itu NHM bisa dibaca dengan naham yang artinya menyesal. Tapi bisa juga dibaca dengan noham yang artinya kasihan atau iba. Nah, ini kalau saudara ada kesempatan mencari kamus, ya, Pak Adi punya ini kamusnya. Kamus yang ditulis oleh Archenbach, Kamus Ibrani Indonesia, halaman 212, kita akan menemukan kata itu. Nah, dengan demikian maka kata Tuhan menyesal dapat diartikan Tuhan itu iba, Tuhan itu kasihan melihat manusia yang berdosa tadi. Jadi Roh Nubuat sebagai kelengkapannya memberikan keterangan demikian, Nyonya White.
Ya. Penyesalan manusia berarti suatu perubahan dalam pikiran. Penyesalan Allah berarti suatu perubahan dalam keadaan dan hubungan. Ya. Jadi manusia bisa merubah pikirannya, itu menyesal. Tapi Allah tidak pernah merubah pikirannya. Allah menyesal itu yang berubah itu keadaan. Pada waktu manusia berdosa, keadaan berubah semuanya. Yang tadinya manusia itu hidup damai bersama dengan Allah menjadi malu dan takut. Dan hubungannya menjadi putus. Itu sebabnya Allah menggunakan cara lain di dalam hubungannya. Jadi yang berubah itu hubungan dan keadaannya. Itu istilah menyesal bagi Tuhan yang ditulis oleh Nyonya White. Baik. Pikiran Allah tidak berubah, ya. Maliaki 3 ayat 6 Saudara boleh baca. Yang berubah adalah keadaan dan hubungan Allah dengan manusianya itu. Ketika manusia berdosa, keadaan manusia dan alam itu berubah, ya, menjadi tidak teratur, ya. Hubungan manusia dengan Allah pun terputus. Yesaya 59 ayat 2. Nah, itulah saudara, bila mana saudara selaku umat Tuhan yang rajin belajar Alkitab, ada yang bertanya, kenapa kok Allah itu menyesal? Itulah jawabnya yang bisa kita berikan. Ya, kita bukan untuk berargumen, tetapi memberikan penjelasan supaya iman kita dikuatkan bahwa Tuhan itu tidak menyesal. Itu menurut bahasa aslinya seperti itu. Dan juga menuntun kita supaya kita belajar dari berbagai terjemahan Alkitab. Ya, jadi itulah saudaraku, kita bersyukur kita mempunyai penuntun untuk menjelaskan Alkitab, yaitu Roh Nubuat atau yang ditulis oleh Ellen G. White. Tanpa adanya tuntunan Roh Nubuat, kita akan tetap bingung bagaimana untuk menjelaskan tentang Allah itu kok menyesal. Padahal yang dimaksud Allah itu iba. Allah itu merasa kasihan melihat manusia yang berdosa ini yang akhirnya nanti mendapatkan hukuman. Padahal Tuhan merencanakan mencipta manusia itu bukan untuk binasa, bukan untuk dihukum, bukan untuk dibunuh atau dimatikan, tidak, supaya hidup bersama dengan Allah damai dan sejahtera. Dan itulah saudaraku arti kata menyesal di dalam Kejadian pasal 6 ayat 6 dan 1 Samuel pasal 15 ayat 11. Kiranya dengan sedikit kita belajar ini akan membawa kita lebih setia, lebih giat untuk belajar firman Tuhan dengan membandingkan ayat satu dengan yang lain, terjemahan yang satu dengan yang lain, sehingga kita bisa mengerti akan maksudnya. Ditambah lagi jangan lupa pimpinan Tuhan melalui hambanya Nyonya White yang disebut Roh Nubuat. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami